Belum sempat diselamatin nih Pak, nih barang-barang. Oh, gitu. Sebelumnya udah ada sosialisasi? Sebelumnya udah ada sosialisasi belum Pak? Tadi demo tadi langsung digempur. Oh, yang tadi demo rame ya? Iya, lagi gempur itu. Anak yatim ini. Ini lagi ngangkutin ini tuh. Baru diangkutin dikeluarin sama yang punya rumah. Mana rumah anak yatim, Mbak? Nangis, Pak. Nangis, nggak boleh nangis, Pak. Kelas 5, kakak-kakaknya kelas SMP tuh udah tuh. Pakaiannya masih di dalam, pakaian sekolah, Pak. Pada kotor. Mana anaknya Bu? Anaknya mana? Oh, di dalam. Anaknya di dalam. Iya, makanya di mana? Oh, di dalam. Gak apa-apa nih ya, saya liput ya. Ya, izin ya. Sibuk. Saya memberikan contoh kepada masyarakat itu yang sesuai saya hasil rapat, Pak. Kebutuhan BBWS itu 5 meter dari bibir kali. Ya kan? Kenapa tiba-tiba pegawai desa RT menjelaskan bongkar semua. Saya bilang, kalau memangnya orang Pemda yang ini, saya ikhlas, Pak. Saya tanya, ini kali alam apa kali buatan? Kalau yang namanya kali buatan pasti ada pembebasan, Pak. Kalau Bapak yang Satpol PP yang ngebongkar, saya ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau begini kan perusakan, Pak. Oknum. Saya akan buka LP kepada kontraktor, siapapun itu yang di depannya. Caranya jangan begitu. Ini manusia, Pak. Ada anak yatim. Ada oknum. Seharusnya tegas, Pak Camat. Pak Camat memberikan penjelasan 5 meter. Udah. Saya memberi contoh, Pak. Saya bongkar, kata PRT. Ji, kenapa itu dibongkar? Jangan, Ji. Kata saya udah ngomong sama PRT. Saya memberi contoh kepada yang lain. Saya bilang, begitu kan? Saya bongkar. Saya nggak ada. Tapi kalau caranya begini, sama juga istilahnya oknum, Pak. Kalau Bapak yang membongkar, jujur aja, lillahi ta'ala, Pak. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala resmi masalahnya. Gitu. Benar. Jadi gini, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, mohon maaf baru bisa hadir ke sini karena pertama, emang apa yang disampaikan dengan Pak Haji, kita ini kan hasil rapat dengan BBWS, kemudian dengan kecamatan, dengan Pak Haji tersendiri, bahwa emang ini ada kegiatan normalisasi untuk normalisasi kali Serengseng ini desa. Dan kita juga kebetulan waktu sebelum hari ini juga saya datang ke sini lokasi dengan BBWS juga, itu cek lokasi bahwa karena di sini itu akan dilaksanakan TPT, cuman emang kami belum sosialisasi, belum tindak lanjut ke sini, kami juga masih menunggu surat dari BBWS. Berarti kan ini oknum, kan? Sesuai dengan hasil rapat yang kemarin, bahwa BBWS ini akan melaksanakan pengerjaan normalisasi termasuk TPT-nya, dan kita juga bukan tidak mau menertibkan secara langsung, tetapi kalau misalkan apa yang kita sampaikan Pak Haji, yuk yang bisa dilaksanakan normalisasi dulu. Kemudian juga karena kalau misalkan ini ada kendala, kita juga nunggu teknis untuk pelaksanaan. Mungkin begini juga Pak Haji, karena juga ini untuk kepentingan masyarakat, semua masyarakat. Kita Satpol PP juga penegak perda, kalau misalkan emang ini bisa dimusyawarahkan secara musyawarah dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat, ya kita juga nggak harus ada penertiban paksa kan gitu. Apalagi Pak Haji juga kan mungkin udah legowo sebenarnya mah, kalau misalkan untuk pemanfaatan bangunan itu normalisasi ini ya berapapun meternya akan disesuaikan dengan kebutuhan normalisasi. Betul. Nah gitu ya, sehingga tidak juga kami juga Satpol PP, kita kan bukan dinas teknis, kita ini ada penegak perda. Kalau penegak perda selesaikan dulu secara persuasif,
antara BBWS dengan didukung oleh kecamatan dan desa dengan para pemilik bangunan liar. Nah, kalau misalkan musyawarahkan, ya musyawarahkan dengan membongkar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kalau kami Satpol PP, kalau misalkan tidak mengindahkan, baru kita tahapan SOP. Emang betul, kita juga di sini kan sekarang Satpol PP ini belum melaksanakan tahapan penertiban paksa karena kita lagi menunggu dari BWSKJ. Itu. Ini kan tempat sarana ibadah ya kan? Ini bongkar semua. Coba tolong kondisikan buat anggaran sarana ibadah ini. Coba kan dibongkar paksa nih. Kan aturannya kan dari bantaran kali sampai ke ini kan 5 meter sampai 7 meter. Lihat aja. Dan kalau secara kapasitas teknis, ini. Kalau secara teknis ini berapa meter yang menjelaskan dinas teknis dalam hal ini yang punya kegiatan itu adalah pemerintah pusat, yaitu BBWS dengan pihak ketiganya. Kita juga, kami Satpol PP juga belum bisa memastikan berapa meternya. Intinya kami Satpol PP apabila ada kegiatan pembangunan terkendala dengan bangunan liar, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah, kalau tidak berarti kita akan melaksanakan penertiban sesuai dengan ketentuan. Yang melebihi kapasitas itu gimana? Apanya? Kalau yang melebihi kapasitas. Nah, kalau melebihi kapasitas, kan saya tidak bisa menjawab karena yang bisa menjawab ranahnya itu adalah yang punya kegiatan, jadi dalam ini adalah BBWS. Iya, masalahnya gini, Pak Gada. Nanti kita juga akan. Ada ya. Nah, tadi kan memang dari pihak kecamatan sudah mematok ya, dari pagi ya. Matok apa tuh? Dia mematok ini dari meter bibir kali sampai ke ini 5 meter sampai 7 meter. Sampai 7 meter. Ini kan sekarang kan melebihi ini. Ya. Enggak. Nah, jadi kan pihak kecamatan juga sama halnya dengan kami Satpol PP sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan ketertiban umum, pengkoordinasi penegakan perda dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang menentukan itu adalah batasnya berapa meter itu adalah BBWS. Ya, katanya intinya harus ada pemerintahan dari Kabupaten Bekasi. Harus turun ke sini kalau emang kebijakannya seperti apa, begitu maksudnya Iya, Pak Ganda. secara Warga teknis ini menuntut itu. Secara teknis emang ini adalah kebijakan dari kegiatan pemerintah pusat, tetapi emang ini usulan dari pemerintah daerah, dan secara teknis juga kecamatan dan desa itu adalah ketangan panjangan pemerintah daerah dalam hal ini. Karena kami mungkin Satpol PP juga masih ada kegiatan, maka kami juga sekarang baru tindak lanjut sekarang. Tetapi ya tadi kita mungkin nanti kami juga Satpol PP akan terus berkoordinasi dengan BBWS, dan sekarang juga lagi nunggu BBWS secara teknis nanti jaraknya itu sebenarnya berapa meter. Tadi juga saya di depan itu yang di Lupok sudah kita, tapi belum bisa ini karena belum bisa clear karena harus ada dari PJT-nya juga. Ya, kan saya kan udah pernah kan di kepala dinas kan, orang BBWS, Pak Camat kan 7 camat ya kan, termasuk Bapak ada ya kan. Saya kan mewakili istilahnya dari desa ya kan, Desa Sukamulya. Kan di sana kan udah sepakat 5 meter kan. Saya nggak perlu banyak. Ketika memangnya itu tidak bisa dengan beko itu kan dia pakai istilahnya ponton yang dikali. Ini mah Pak, jadi ada kayak kesentimenan Pak. Dia clearing. Saya bilang sama operatornya, ini tanah pinggir kali. Ketika ini beko ini beratnya 9 ton, ketika bulak-balik ambles. Itulah yang bikin air itu gede Pak. Sengaja air gede biar masyarakat kebanjiran. Enggak dibikin tanggul. Ininya lumpurnya dijualin. Berarti kan ada oknum. Itu Pak yang bahaya. Saya kalau untuk pemerintahan ikhlas Pak. Karena saya apa? Orang pemerintahan. Ngerti aturan. Seharusnya bikin apa yang disampaikan Pak Haji atau Ibrahim tadi sebagai ada mewakili masyarakat, ketangan panjangan pemerintah daerah juga dalam hal ini desa. Ya kita nanti sesuaikan, nanti kita tindak lanjut. Ya kita juga nanti secara teknis saya nanti bisa berdasarkan persetujuan Pak Kasat nanti akan koordinasi dengan BBWS berapa sih berapa ini. Memang kami nunggu Pak. Kami nunggu ini dari teknis perencanaan dari BBWS yang tadinya misalkan kemarin kan informasinya hanya normalisasi, tetapi kemarin terakhir mereka itu akan melaksanakan kegiatan TPT. Jadi di sininya akan dibuat tanggul. Nah ini tanggul ini ya mungkin mereka juga menyampaikan bahwa terkendala bangunan liar. Ya kalau misalkan sudah jelas bahwa itu akan TPT dan itu akan dibangun, kemudian akan dilaksanakan pembangunan ini, kami dari Satpol PP siap untuk menindaklanjutinya. Itu untuk pembangunan, karena kita tahu sendiri yang namanya bangunan liar di Kabupaten Bekasi masih banyak. Kita Satpol PP memprioritaskan bangunan yang benar-benar akan ditindak bangunan liar atau bangunan yang
berdiri itu yang akan ditindaklanjuti oleh kegiatan pembangunan baik normalisasi atau bikin TPT itu. Jadi gini Pak, kenapa sih ramenya selalu di sini, di desa mana selalu adem? Di sini Pak ada yang nunggangin Pak. Itu yang harus kita bunuhnya. Kalau Bapak berbicara begitu enggak ini Pak, kenapa di sini aja? Kita keadilan. Bendera saya sama-sama merah putih Pak. Bendera kita sama-sama merah putih. Kenapa di Sukamulya? Ya udah, nanti kan kami juga itu Pak yang harus kita cari benang merahnya itu. Apalagi yang ininya anaknya ya, silakan, itu garong semua. Masukan-masukannya kita tampung, dikoordinasikan dengan unsur terkait. Ya mudah-mudahan nanti penyelesaiannya nanti bisa terbuka semuanya bahwa emang kegiatan ini normalisasi akan diaplikasikan secara maksimal pada masyarakat. Dan mungkin kami juga bukan hanya sekarang sosialisasi doang, tetapi nanti pada intinya kita juga akan nih Pak, maaf nih saya potong lagi, saya cerita sedikit. Ini waktu belum ada beko Pak, di sini tanggul ini nggak banjir Pak, karena dia bulak-balik. Asal beko udah mau clearing Pak, dipanggilin. Takut Pak, Dok, sini isiin mobil lagi, balik lagi, ambles Pak. Saya nih sama, saya orang kontraktor, saya ngerti pekerjaan saya. Makanya ini Pak ada kesentimenan Pak. Kenapa sih di sini? Kalau masalah saya bilang, kalau masalah terkait Bangli semua selesain. Kali Sukatani ini sampai toko Cina Pak. Selesai. Itulah menuntut keadilan saya Pak. Dan saya emang nggak kegusur kok rumah saya. Saya bikin musola apa? Karena permintaan masyarakat Pak. Pak Haji katanya kalau ada musola di sini mah enak katanya. Ada orang ini deket jalan. Di sini Pak, nih di sini musola ada di belakang Pak. Jangankan mau bawa mayat Pak, jalan kaki aja ribet Pak. Lah. Ini baru kelar Pak 7 hari tuh orang kemarin. Jadi mandi gimana Pak? Solusi yang bagusnya gitu. Ya solusinya masukan-masukan kita tampung dan kita akan tindak. Saya begini Pak, maaf ya. Jadi PJT. Jadi gini Pak Ganda, Bapak kan sebagai istilahnya orang pemerintahan, orang ngerti hukum. Tolong cari oknum itu. Tolong bantu Pak ya. Oknum itu Pak. Ada apa itu? Ada apa? Demonya di sini terus. Enggak pantas Pak demo di musola yang ada kayak kecamatan atau di mana. Ya udah, sesuai dengan kewenangan kami Satpol PP kita akan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Itu bagi ya. Nah, iya makanya kan, kita juga yang di sana pihak sana kita datang, sini iya. kita datang. Ya, makanya kita akan tampung dulu nih. Iya. Apabila sesuai kewenangan kami Satpol PP-nya kami akan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Iya. Ya. Makanya kan gini Pak, kalau terkait masalah perda ya, maaf Pak. Kecuali saya bikin musola orang sholat bayar goceng. PDAM aja yang buat usaha kasarnya. Betul. Apakah itu tanah milik apa tanah TN itu? Kita sama-sama benderanya merah putih nih. Iya kan? Betul. Ya, harus tegas. Ya, intinya kan gini. Akhirnya kan masyarakat kan pinter Pak. Yang bodoh aja pinter itu bisa ngebongkar ini. Apalagi saya yang sekolah kan. Harus Bapak ngedukung saya, kita bongkar itu PDAM. Setuju nggak? Setuju. Kita kan ada perda juga, yang di pinggir kali ada rumah. Ya, itu aja ya. Ya, siap. Saya terima kasih. Ya. Pokoknya saya nggak boleh ada yang barang diambil. Yang sebelah sana tuh tanah toko-toko tuh habisin tuh. Itu yang bersama kali itu Bang. Tengah-tengah kali itu. Bukan kepada kami pribadi. Ada pengairan itu habisin. Kalau nggak dihabisin, cara habisin anu. Ya, habisin tuh. Jangan dikritik, habisin kalian. Mana-mana 5 meter. Ya betul. Kan kalau kita mau solusinya, kenapa Pak? Oke guys, jadi itu tadi ada pertemuan ya, seperti diskusi dari pihak pemilik bangunan ya, perwakilan pemilik bangunan, dan juga ada BPD dari desa setempat ya. Dengan perwakilan dari pimpinan Satpol PP Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Kabid Trantip Satpol PP Kabupaten Bekasi, Pak Haji Ganda Sasmita. Itu tadi sudah audiensi
Ini juga banjir ya. Di sana airnya meluap. Bocor. Coba. Sampai ke sana juga banjir ya. Airnya luber. Nggak bisa Pak dalam. Air ngerembes. Sana juga jalanannya tergenang ya, tergenang banjir. Di belakang juga sudah bongkar mandiri ya, genteng-gentengnya sudah diturunkan ya, sudah diturunkan, dibongkar mandiri. Nah ini karena airnya menggenang, dipakai tanggul darurat, pakai tanah, ini pakai kain nih, lap topo. Bahwa mereka kegiatan pembangunannya, normalisasinya terkendala dengan bangunan liar. Nah, kita juga masih nunggu dari BPWS-nya Bu. Jadi emang ya kita juga gini lah, jangan sampai terjadi kayak yang di depan itu. Kami dari pemerintah daerah pada prinsipnya akan menunggu pembangunan, karena pembangunan ini kan untuk kita semua. Nah, ini apa 5 meter, 3 meter, 4 meter yang tahu kan BPWS. Jadi kita juga, kami Satpol PP, ya intinya kalau misalkan emang ini kena untuk kegiatan normalisasi, nanti ada orang BPWS yang datang ke sini. Nah itu ya silahkan, jangan sampai ya agar ini menyiapkan ya. Tapi kalau misalkan tadi 3 meter, 4 meter, 5 meter, itu yang tahu itu adalah BPWS. Jadi bukan kami ini secara teknis, mereka yang melaksanakan kegiatan. Kalau misalkan kegiatannya belum terlaksana dengan maksimal, nah, kita musyawarahkan. Nah, emang kemarin sudah sempat dimusyawarahkan dengan pemilik musola. Pada sebenarnya kan pada prinsipnya pemilik musola juga siap kalau misalkan membongkar sendiri, kalau misalkan emang akan dilaksanakan pembangunan. Nah, sama halnya dengan Ibu nih, saya nggak bisa menentukan misalkan 5 meter, 3 meter, tapi kalau misalkan memang ini nanti benar-benar akan dilaksanakan normalisasi dan efeknya, ya bahasa Sunda wayahnya membongkar sendiri, jangan sampai kayak itu dibongkar oleh BPO. Gitu ya. Mungkin sementara itu, masukannya saya tampung dan saya akan tindak lanjut kepada BPWS. Ya kalau emang mau semua, harusnya sampai ke bawah Pak, soalnya yang di bawah apa? Ini kali, ini bangunan lewatin kali, itu enggak masih berdiri ya, Pak. Enggak. Terus di tanggulnya juga cuma dilepet-lepetin doang. Kita akan melaksanakan lah. Iya, masa di sini doang yang diurak-urak mulu. Ya. Semua tuh ya, sampai ke bawah-bawah. Ya. Kita akan tampung aspirasinya dan kalau misalkan emang ini kalau emang ini adil, kiri kanan. Ya. Nah, yang depan mana yang depan tadi udah siap sendiri yang ruko itu. Pokoknya kalau mau rata-rata semua, jangan di sini doang yang diurak-urak, di bawah mah diantepin baik. Oke, makasih Bu ya. Nah, enakan nyeker katanya. Ya, jadi Satpol PP Kabupaten Bekasi melakukan sosialisasi ya. Melakukan sosialisasi terkait kegiatan normalisasi guys. Normalisasi yang dilakukan oleh BPWS. Balai Besar Wilayah Sungai ya. Ini karena di daerah sini juga memang langganan banjir guys. Seperti yang saat ini terjadi juga ya, ini sedang banjir karena luapan air Kali Cikarang atau Kali Serengseng ya, ini airnya deras ya. Dalam kegiatan normalisasi sungai atau Kali Cikarang itu diantaranya nanti akan ada penertiban bangunan-bangunan yang berdiri di bantaran kali ya. Itu akan ada pembongkaran. Nah, untuk jaraknya itu ya,
untuk jarak bangunan yang akan terkena pembongkaran masih menunggu informasi resmi dari BBWS. Makanya tadi yang seperti didengar, yang persi kalian dengar pernyataan dari Kabid Trantip Satpol PP Kabupaten Bekasi ya. Ini juga deras air dari Kali Cikarang menggenangi jalan yang ada di Desa Sukamulya, Sukatani, Kabupaten Cikarang, Kabupaten Bekasi maksudnya guys. Di sana juga sudah tergenang rumah-rumah yang ada, rumah warga ya. Izin lihat bangunan ya. Ya ini aliran kalinya ya. Di sana juga deras di sana ya. Sini bukan bangunan ya. Kalinya di sana guys. Ya udah, kami dari Satpol PP Bekasi ya pada prinsipnya kan kita kalau oh masalahnya, oh itu yang bukan pemilik ya? Ya udah, ini aja sampaikan kepada pemiliknya. Ini kan ada kegiatan normalisasi. Kita sudah memberikan himbauan dari BPWS. Ini kan kemudian sudah mau proyeknya sampai kita supaya bisa ya, kasih ya Bu ya. Sosialisasi dari Kabid Trantip Satpol PP Kabupaten Bekasi guys ya, terkait rencana penertiban bangunan. Pak, Ini banget dong. wah kenceng banget deh sana ya, kenceng sana. Iya, iya. Sini banjir ke dalam. Udah kayak air terjun. Udah kayak curug. Wah ngeri juga nih kalau kencengnya kayak gini Pak nih. Ya, air dari kali ini, luapan kali. Masuk ke dalam. Tapi di sini sudah kosong ini sih. Bangunannya sudah kosong. Jadi ini cukup besar banjir ya guys ya. Ini menggenangi beberapa rumah yang ada di Desa Sukamulya ya, Sukatani, Kabupaten Bekasi. Akibat luapan dari Kali Cikarang atau Srengseng. Nah, kalau sini mungkin datarannya tinggi ya, jadi tidak ada air yang menggenang. Kesana juga sama, situ ya, air masih masuk. Nah, ternyata di sini ada jembatan guys ya, ada jembatan di atas Kali Cikarang atau Srengseng. Nah, ini kondisi di belakang bangunan-bangunan ya. Jadi kegiatan hari ini kita Satuan Polisi Pamong Praja menindaklanjuti informasi dari Pak Camat bahwa di BSH 1 tadi ada warga masyarakat yang terdampak banjir meminta kepada warga yang punya pemilik bangunan yang berdiri di bantaran Kali Srengseng untuk membongkar sendiri. Nah, kebetulan kita datang ke sini, jadi dari warga masyarakat sudah meminta kepada para pemilik, biarpun para pemilik ini masih bertahan, tetapi bangunan sudah terbongkar. Pada prinsipnya kami Satuan Polisi Pamong Praja, memang sini ada kegiatan normalisasi Kali Srengseng hilir dari BSH 0 sampai dengan BSH 5 atau 7 ya. Nah itu, dan kita BBWS, kita telah mendampingi BBWS, telah memberikan surat himbauan agar mereka bisa membongkar sendiri. Nah, kebetulan kenapa kita belum melaksanakan tahapan penertiban? Jadi sesuai dengan hasil rapat dengan BBWS akan melaksanakan kegiatan normalisasi dulu. Nanti kendala-kendala yang ada terhadap para pemilik bangunan liar,
nanti akan diinformasikan kepada Pak Bupati, kemudian Pak Bupati akan mungkin memerintahkan Satpol PP dalam hal ini untuk penertiban paksanya. Tetapi ya, kita tadi dengan adanya warga protes kemudian demo terhadap para pemilik bangunan liar agar mereka membongkar sendiri, ya kita lanjut sekarang sosialisasi dan himbauan bagi para pemilik bangunan yang berdiri di bantaran kali Serengseng ini, ya kita mohon agar mereka membongkar sendiri, jangan sampai kejadian sama dengan yang di depan tadi di demo oleh warga. Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan, dan untuk kegiatan normalisasi ini emang ini usulan dari masyarakat yang direalisasikan oleh BBWS, dan kita siap mendukung. Mungkin dalam waktu dekat juga kita juga selain sosialisasi langsung sekarang, ya kita juga akan tindak lanjut sosialisasi apa-apa bangunan yang nanti terdampak kegiatan pembangunan. Kalau misalkan emang secara musyawarah, secara persuasif mereka tetap tidak mengindahkan, ya kita sesuai dengan ketentuan. Berarti sampai saat ini tuh Pak ya ini yang dilakukan, yang terjadi itu pembongkaran mandiri Pak, belum ada penertiban dari Satpol PP ya? Belum. Jadi kita ini kegiatan berjalan dari BBWS melaksanakan normalisasinya, kemudian udah jalan, udah beberapa minggu ini mereka dengan alat beratnya beberapa ini udah, dan secara persuasif dari BBWS, dari kecamatan, dari desa mensosialisasikan agar mereka membongkar sendiri, membongkar sendiri. Nah, tapi mungkin karena itu kita juga nunggu dari teknis dari BBWS untuk TPT berapa meternya, sesuai apa yang dipertanyakan oleh masyarakat berapa meter sih. Nah, kita juga masih nunggu dari BBWS berapa meter yang akan dilaksanakan kegiatan normalisasi ini. Nah, kalau untuk total bangunan yang terdampak penertiban itu Pak, dari hulu ya, dari hulu kan di daerah mana? Kampung Pilar ya? Bukan, dari Cibitung, dari Cibitung. Dari Cibitung sampai ke ujung Pak, itu Penombo kalau nggak salah ya? Nah, ini kan kalau lihat data, karena udah sosialisasi dan pendataan sudah dilaksanakan oleh masing-masing desa, masing-masing kecamatan. Kecamatan juga udah melaporkan kepada kami, Satuan Polisi Pamung Praja. Ya, di Sukatani sendiri 1000 lebih, Sukakarya hampir 1500-an, Karangbahagia juga hampir 1000, Cibitung dan lain-lainnya. Tetapi emang sekarang ini masyarakat juga pada sadar, pada membongkar sendiri sih. Jadi kegiatan normalisasi tetap jalan, kemudian mereka membongkar sendiri, dan kita juga nunggu update dari BBWS. Jadi kita bukan menunggu di demo dulu warga, tetapi kita juga nunggu secara ketentuan dari BBWS, sama kita bersinergi dengan PJT juga. Kita kan kayak tadi yang di depan, kita kan udah menghimbau kepada para pemilik bangunan siap membongkar. Pas kita ukur itu ada 7 meter, mereka juga merasa keberatan karena 7 meter ini ada miliknya, tanah milik. Nah, maka kita akan sinkronkan dulu dengan BBWS. Ya, nanti dari hari Senin kita sinkronkan mana BBWS dan PJT dengan pemilik bangunan. Jadi kita sinkronkan. Kata dia tadi kan, kalau misalkan emang ini 7 meter ini adalah murni tanah PJT, mereka siap membongkar sendiri. Berarti kepastiannya berarti normalisasi tetap akan dilanjutkan Pak ya? Nah, normalisasi emang sudah berjalan dari Sukakarya, dari hilir, ada alat berat dari atas juga ada, dari hulunya. Ya, kita juga cuman mungkin tadi karena sekarang musim hujan dan air ini lagi tinggi, mereka menganggap warga masyarakat bahwa bangunan yang tadi dibongkar oleh masyarakat itu yaitu adalah penghambat untuk normalisasi, dan kita juga tadi udah samperin kepada para pemilik bangunannya. Ya, kita pada prinsipnya dia juga sebenarnya udah siap untuk membongkar sesuai dengan nanti kebutuhan dari BBWS melaksanakan kegiatan normalisasi. Untuk yang musola tadi itu bongkar mandiri atau menggunakan salvator? Pada prinsipnya itu dari masyarakat, kemudian kesepakatan masyarakat untuk bongkar mandiri difasilitasi oleh alat berat. Mungkin sementara itu. Secara teknis juga mungkin nanti Pak Camat akan menginformasikan atau melaporkan kepada pimpinan. Ya, sama-sama. Sinkronkan antara PJT dan BBWS. Dan ini, kalau misalkan emang murni ini adalah tanah negara, maka kita akan Pak siap untuk bongkar sendiri. Oh ya udah. Artinya gini Pak, ini kan tanah mungkin berapa luasnya kita kasar. Yang saya punya kan
1000 meter. Iya. Titik batas dari tembok anak itu. Itu Pak. Iya. Nah, nanti kan pasti ada nih tanah. Betul. Anunya. Iya, tanah keduanya. Tunjukin aja itunya. Apa Pak? Bukti suratnya. Oh, ada. Kan pasti ada gambar. Ada. Nah, itu aja gambarnya kan. Gambarnya nanti kita sesuaikan dengan Buka berapa meter apa tahu. Kalau sertifikatnya belum. terus ya sertifikat Saya lelang dari PJT-nya udah ada. ya dasarnya nanti kan ada Ya, peta ada Pak, ada dari PJT-nya. 1000 meter tinggal. Iya, gitu. Makanya. berarti gini aja Pak Haji, kalau saya selaku kepala bidang ketertiban umum kalau bisa dimusyawarahkan disesuaikan karena Pak Haji juga ada ada kesiapan mendukung lah. Tapi kalau misalkan nanti kita sesuaikan nanti kita akan apa namanya dengan kerja disinkronkan. Nah, nanti bisa Pak. Nanti kita minta apa namanya surat. Kalau ada minta ini aja buktinya. Ya kalau tidak saya sinkronkan nanti kita. Pak Haji kapan di sini lagi? Senin. Boleh kan? Libur. Udah Senin Pak Haji. Oke, siap. Kita di kecamatan aja ya. Oh iya, Nanti saya undang BPN sama apa? PJT. Ya, siap. Mungkin sementara itu dari kecamatan lah. Sini dekat air. Kita gitu aja ya. Iya, Pak, iya, Mas.